Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama karduk.com. Pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan kabar terbaru yang datang dari BKN untuk para tenaga honorer terkait dengan seleksi P3K tahun 2024, yaitu BKN bocorkan honorer pasti lulus seleksi P3K 2024 dan diangkat menjadi ASN. Masa kerja 10-15 tahun bukan jaminan. Untuk mengetahui lebih detailnya silahkan simak video ini sampai selesai. Tapi sebelum kami lanjutkan, bagi rekan-rekan yang baru menemukan channel ini, tekan like dan subscribe-nya dan juga tekan lonceng notifikasinya supaya nanti bisa mengetahui informasi terbaru terkait dengan seleksi P3K dan pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN P3K tahun 2024. Sekarang mari kita simak dan cermati penjelasan yang ada di video ini supaya nanti tidak gagal paham. Rekrutmen tenaga honorer menjadi P3K tahun 2024 masih terus digelar. Hingga saat ini, seleksi kompetensi P3K tahun 2024 untuk tahap pertama dilaksanakan hingga tanggal 19 Desember 2024. Sedangkan untuk tahap yang kedua masih dibuka untuk pendaftaran seleksi P3K tahun 2024 hingga tanggal 31 Desember 2024. Ada beberapa kategori pelamar yang dipastikan lulus seleksi P3K tahun 2024 dan menjadi prioritas untuk diangkat menjadi ASN di tahun 2024. Sebagai informasi, pemerintah telah mengumumkan bahwa sebanyak 1 juta lebih tenaga honorer akan diangkat menjadi P3K tahun 2024 jika memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Beberapa kualifikasi ditetapkan sebagai acuan kelulusan peserta seleksi P3K 2024. Selain lulus administrasi dan seleksi kompetensi, peserta seleksi P3K 2024 juga harus masuk dalam kategori peringkat terbaik. Masa kerja honorer juga menjadi salah satu pertimbangan kelulusan honorer yang akan diangkat menjadi P3K tahun 2024. Ketentuan masa kerja pelamar P3K 2024 yaitu sebagai berikut. Untuk jabatan pelaksana, paling singkat 2 tahun. Untuk jabatan fungsional jenjang pemula, terampil, dan ahli partama, paling singkat 2 tahun. Sedangkan untuk jabatan jenjang ahli muda, paling singkat 3 tahun. Ternyata ada acuan utama lain sebagai prioritas kelulusan P3K 2024. Deputi Bidang Penyelenggaraan Layanan Aparatur Sipil Negara Badan Kepegawaian Negara Aris Widianto menjelaskan bahwa kelulusan P3K mengacu pada urutan prioritas untuk mengisi formasi. Ya, kelulusan P3K ditentukan juga oleh prioritas, ujar Aris Widianto. Jadi, tenaga honorer
dengan masa kerja 10-15 tahun belum tentu bisa memperoleh kelulusan P3K apabila tidak masuk dalam kategori prioritas. Berdasarkan surat keputusan Menpan RB nomor 347, 348, dan 349 tahun 2024, berikut urutan prioritas pengisian formasi P3K 2024 yang diterapkan oleh BKN, yaitu 1. Untuk P3K guru. Yang pertama, P1 atau prioritas 1 merupakan tenaga honorer guru yang pernah mengikuti seleksi P3K di tahun sebelumnya yang mendapatkan nilai passing grade tapi belum mendapatkan penempatan atau formasi. Kemudian tenaga honorer kategori 2 atau THK 2 yang sudah mengikuti seleksi P3K 2021. THK 2 guru pada seleksi P3K 2021 yang memenuhi ambang batas lulusan pendidikan profesi guru atau PPG dan terdaftar dalam data pokok pendidikan atau Dapodik. Guru swasta yang memenuhi ambang batas seleksi P3K guru tahun 2021 dan belum pernah dinyatakan lulus pada seleksi P3K guru di periode sebelumnya yang masuk dalam kategori P1. Untuk guru, prioritas selanjutnya yaitu guru XTHK 2. Kemudian guru non-ASN. Kemudian guru lulusan PPG. Selanjutnya yang kedua untuk P3K kesehatan. Prioritas yang pertama yaitu XTHK 2. Kemudian honorer yang terdaftar di pangkalan data database dan aktif bekerja di instansi pemerintah, yaitu merupakan pangkalan data database BKN. Kemudian honorer yang bekerja di instansi pemerintah aktif bekerja minimal masa kerja 2 tahun terakhir secara berturut-turut. Selanjutnya untuk tenaga honorer jabatan bidan atau P3K jabatan bidan, prioritas pertama yaitu pelamar P1 atau prioritas 1 yang merupakan lulusan di 4 bidan pendidik. Kemudian XTHK 1. Kemudian honorer yang terdaftar dalam pangkalan database BKN dan masih aktif bekerja di instansi pemerintah. Yang terakhir, honorer yang bekerja di instansi pemerintah minimal masa kerja 2 tahun terakhir. Yang ketiga, untuk P3K teknis. Prioritas pertama yaitu tenaga XTHK 2. Kemudian tenaga honorer yang sudah terdata di pangkalan data BKN. Yang terakhir, tenaga honorer yang bekerja di instansi pemerintah minimal masa kerja 2 tahun terakhir dan terdata di database BKN. Nah, itu tadi informasi yang dapat kami sampaikan, informasi dari BKN untuk para tenaga honorer terkait dengan seleksi P3K tahun 2024. Semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi rekan-rekan tenaga honorer semuanya. Di akhir video, kami mengucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.